Bei mengangguk dan menjawab, ya, kami dari Sekte Tang. Sekte Tang pernah jatuh sebelumnya, tapi tujuan kami adalah menjadikannya hebat kembali. Su Jiujiu menatapnya dalam-dalam sebelum mempelajari sisanya. Dia mengangguk dan berkata, kalian semua bisa melakukannya. Dia tidak hanya bersikap sopan. Orang-orang di depannya ini berhasil menjadi juara selama turnamen meskipun mereka hanya Soul Ancestor dan di bawahnya. Masing-masing memiliki potensi besar, dan mereka semua adalah siswa terbaik dari Akademi Shrek. Sebuah sekte cukup kuat jika mereka memiliki Douluo berjudul yang memegang kendali. Meskipun beberapa dari mereka belum terlalu tua, mereka semua memiliki potensi untuk menjadi Douluo berjudul di masa depan. Setelah merenung sejenak, Su Jiujiu segera berkata, sejarah Sekte Tang sudah lama sekali. Pemimpin Sekte Tang generasi pertama juga memberikan kontribusi besar bagi dunia master jiwa. Jika sekte Anda membutuhkan bantuan kekaisaran di masa depan, kami akan melakukan apa saja untuk membantu. Saat dia berbicara, dia mengambil token emas murni dan memberikannya pada Bei. Jika sekte Tang membutuhkan bantuan dari Star Luo Empire di masa depan, siapapun dari kalian dapat menggunakan token ini dan menemukanku di Star Luo City. Aku akan melakukan yang terbaik untuk membantu, jika itu sesuai kemampuanku. Token itu berat, dan diukir dengan pola tulip berongga di bagian depan. Di bagian belakang, ada gambar kepala harimau. Itu mewakili ingatan keluarga kekaisaran tentang dinasti Macan Putih. Token ini sangat penting. Bei segera berubah serius dan berkata, terima kasih atas hadiah ini, Yang Mulia. Sekte Tang akan selalu mengingat persahabatan kita dengan Kekaisaran Bintang Luo. Saya yakin kita akan memiliki kesempatan untuk bekerja sama di masa depan. Jika perkembangan Sekte Tang hanya mengandalkan Akademi Shrek, itu berarti mereka puas hanya menggunakan pengaruh mereka di wilayah tertentu. Namun, bukan ini yang ingin dilihat Bei. Dia telah berjanji pada Tang Ya bahwa mereka akan menjadi sekte teratas di benua. Saat ini, dia juga bekerja keras ke arah ini. Berkolaborasi dengan Star Luo Empire sangat penting untuk rencana Bei. Dia tidak menolak tawaran Su Jiujiu. Su Jiujiu mengungkapkan senyuman di wajahnya saat Bei menerima token itu. Aku harap hari kita bekerja sama akan segera tiba. Setelah dia mengatakan itu, dia mengalihkan perhatiannya ke Huo Yuhao. Huo Yuhao, apakah kamu berencana untuk berkompetisi di negara bagian ini? Huo Yuhao tertawa getir, orang cacat juga punya hak. Yang Mulia, Anda tidak bisa menilai orang berdasarkan penampilan mereka. Tatapan Su Jiujiu sedikit berubah, dan dia tersenyum, aku tidak bisa merasakan kepahitan dari suaramu. Sepertinya aku terlalu khawatir. Huo Yuhao sedikit terkejut saat dia memandangnya. Pengamatan akut? Memang, dia merasa sangat bahagia, karena dia tenggelam dalam perawatan Wang Dong'er setiap hari meskipun dia tidak bisa menggerakkan tangan dan kakinya. Secara alami, dia tidak pahit sama sekali. Yang Mulia, jangan mengolok-olok orang cacat. Huo Yuhao berkata tanpa daya. Putri Jiujiu tersenyum dan berkata, kami akan menunggu dan melihat apakah saya benar-benar mengejek Anda. Jika kita bertemu di turnamen, Anda harus menunjukkan belas kasihan. Meskipun saya tidak pernah berpikir Akademi Nasional Star Luo akan menjadi juara, kami bisa jangan terlalu cepat tersingkir juga. Aku akan bergerak lebih dulu. Setelah dia menyelesaikan bagiannya, dia pergi dengan sekelompok pemuda di belakangnya. Saat dia perlahan berjalan pergi, Huo Yuhao tampak sedikit termenung. Bei berbisik sambil bertanya, apa yang kamu lihat? Huo Yuhao dengan lembut menggelengkan kepalanya, aku hanya merasa bahwa aku seharusnya tidak mengganggu putri terkenal ini, karena aku bahkan bukan seorang pesaing, tidak terlalu berlebihan untuk menggunakan kata terkenal untuk mendeskripsikan Su Jiujiu. Di Star Luo Empire, dia adalah sosok berwibawa yang diketahui semua orang. Dia juga sangat cantik, dan semua orang di Kekaisaran mencintainya. Bei sedikit mengangguk dan berkata, mari kita melawan perubahan tanpa perubahan. Tidak peduli tujuan apa yang dia miliki, dia tidak akan menargetkan kita. Huo Yuhao berkata, senior tertua, apakah Anda ingat bahwa saya menyebutkan bahwa Balai Kebajikan Agung disergap oleh sekte tubuh? Bei tertegun, apa maksudmu? Dia terlibat. Huo Yuhao menyipitkan mata dan berkata, aku tidak yakin. Namun, embrio binatang jiwa 100.000 tahun dilelang di Star Luo City.
Setelah itu, ada desas-desus bahwa seseorang menawarkan 100 juta koin jiwa emas untuk diperoleh embrio. Siapa yang cukup kaya untuk menawarkan sosok astronomis seperti itu? Saya percaya Kekaisaran Sun Moon akan memperhatikan ini juga. Apakah itu langsung atau tidak langsung, penyergapan sekte tubuh di Aula Kebajikan terkemuka entah bagaimana harus terkait dengan Kekaisaran Bintang Luo. Bei berkata dengan lembut, aku ingin tahu apakah sekte tubuh akan ada di sini untuk turnamen. Mereka selalu sangat misterius. Tentunya Kekaisaran Sun Moon tidak menargetkan sekte tubuh dengan mengizinkan sekte untuk ambil bagian dalam turnamen. Susanshi mengerang dan berkata, jangan remehkan Sun Moon Empire. Ini adalah turnamen terkenal yang melibatkan seluruh benua. Sun Moon Empire tidak mungkin menggunakan turnamen untuk menargetkan body sect. Tujuan mereka bukan itu sederhana. Namun, masih ada tingkat penargetan yang terlibat. Jika sekte tubuh tidak datang, itu menunjukkan bahwa mereka takut pada kekaisaran. Saya yakin masih mungkin mereka akan datang. Ekspresi Xiao Xiao berubah, dan dia berkata, jika sekte tubuh datang, mereka akan menjadi ancaman bagi kita. Jiang Nanan berkata, ini bukan hanya sekte tubuh. Ada banyak sekte kuat di benua ini. Kita harus mengikuti turnamen ini selangkah demi selangkah. Mari menjadi lebih mantap, Bei berkomentar, memang. Yu Hao, jangan berkompetisi kecuali jika diperlukan. Huo Yu Hao mengerutkan alisnya dan berkata, senior tertua, saya memiliki pemikiran yang berlawanan dengan Anda. Saya berharap menjadi yang pertama berkompetisi di setiap putaran turnamen. Apa? Semua orang terkejut ketika dia mengatakan ini. Wang Dong'er juga berseru seperti seorang wanita, meskipun dia mengenakan pakaian pria. Bei mengerutkan alisnya, Yu Hao, kamu. Huo Yu Hao tersenyum dan berkata, jangan panik, dengarkan aku dulu. Semakin besar tekanannya, semakin besar kemungkinan potensiku dapat terinspirasi untuk melebur dengan energi asal dari Ultimate Ice di tubuhku. Hanya dengan berkultivasi sebagai sarana untuk memadukan energi ini, saya akan memakan waktu bertahun-tahun. Namun, saya percaya itu akan lebih cepat jika saya terus-menerus bertarung. Jangan khawatir, saya akan mengakui kekalahan jika saya tidak dapat menerimanya. Dengan kultivasi saya saat ini, itu seharusnya tidak sulit untuk memenangkan satu putaran. Susanshi tersenyum dan berkata, Yu Hao, kamu tidak bisa mengatakan itu. Kamu adalah senjata rahasia kami. Kita seharusnya tidak menggunakan senjata rahasia kita terlebih dahulu. Bukankah lebih baik menyembunyikannya terlebih dahulu? Huo Yu Hao terkekeh, aku akan menyembunyikan beberapa kemampuanku. Tidak mudah untuk melihat melalui keterampilan jiwa yang dimiliki oleh mata rohku. Wang Dong'er berkata, tidak, kamu tidak bisa bersaing. Kamu juga tidak bisa menjadi yang pertama bersaing. Tidak peduli seberapa kuat mata rohmu, kamu tidak bisa bergerak atau menghindar karena tubuhmu. Jika seseorang melepaskan serangan jarak jauh pada Anda, apa yang dapat Anda lakukan? Anda sudah tidak memiliki kemampuan untuk menyerang dari jarak jauh. Tanpa koordinasi seluruh tubuh Anda tidak akan dapat melepaskan potensi Anda bahkan dengan alat jiwa. Itu terlalu berbahaya. Tidak ada yang mengenal Huo Yu Hao lebih baik darinya. Huo Yu Hao berkata, ini bukan masalah. Saya punya cara sendiri. Biarkan saya bertanding dulu di babak eliminasi pertama. Jika saya tidak bisa melakukannya, saya tidak akan membuat permintaan seperti itu lagi. Selanjutnya, saya jamin bahwa saya hanya akan bertarung dalam 3 ronde tunggal. Ya, Bei menatap Wang Dong'er. Dalam hal seperti itu, dia perlu meminta persetujuan Wang Dong'er terlebih dahulu. Setelah merenung sebentar, Wang Dong'er mengangguk ringan dan berkata, baiklah, saya akan membiarkan Anda mencoba di babak pertama. Namun, keselamatan Anda adalah prioritas. Ini untuk semua orang, dan untuk saya. Huo Yu Hao memegang tangannya dan tersenyum, jangan khawatir, aku tidak tahan mati. Dengan keadaanku saat ini, itu mungkin bukan hal yang buruk. Susanshi terbatuk 2 kali. Kalian berdua tidak bisa selalu tenggelam dalam dirimu sendiri. Itu terlalu provokatif. Terlebih lagi, Wang Dong'er sekarang adalah Wang Dong. Apakah kamu tidak takut orang lain akan salah paham denganmu? Wang Dong'er dan Huo Yu Hao tertegun. Memang, beberapa tim istirahat menembak mereka dengan tatapan aneh. Wang Dong'er menarik tangannya dari genggaman Huo Yu Hao dan berkata sambil melirik kiri dan kanan, kenapa mereka belum mengizinkan kita mendaftar?
Efisiensi mereka sangat rendah. Ini terutama berlaku untuk Huo Yuhao, Wang Dong'er, dan Xiao Xiao. Mereka bahkan belum berusia 13 tahun ketika mereka berkompetisi terakhir kali, tetapi sekarang mereka berusia 17 tahun. Xiao Xiao sudah menjadi kecantikan yang menggairahkan. Sementara Huo Yuhao duduk di kursi roda, dia masih seorang pemuda yang tinggi dan besar. Dia 2 kepala lebih tinggi dari dia 5 tahun yang lalu. Jika Putri Jiu Jiu tidak mengawasinya, dia tidak akan mengenalinya. Itu sebabnya tidak ada yang datang untuk menyambut mereka meskipun mereka telah menunggu cukup lama. Huo Yuhao memperhatikan beberapa tim yang akrab. Tentu saja, dia hanya mengenali pemimpin mereka. Meskipun tim-tim ini memiliki anggota regu persiapan selama turnamen terakhir. Dia tidak terlalu memperhatikan mereka. Selama 5 tahun terakhir, dia bukan satu-satunya yang telah berubah. Mereka semua masih muda. Setelah menunggu selama 1 jam, akhirnya mereka digiring ke area pendaftaran. Area pendaftaran berada di tengah lobi. Ada meja panjang yang menghadap ke pintu, dan ada 10 orang yang bertugas di bagian pendaftaran. Ada juga deretan meja kosong yang rapi di satu sisi. Mereka disuruh mengisi formulir. Bei bertugas mengisi formulir ini. Begitu dia menerima formulir itu, Bei mengerti mengapa mereka harus menunggu begitu lama. Ada banyak hal yang harus dia isi. Informasi rinci tentang setiap anggota regu resmi dan persiapan harus ditulis, nama mereka. Umur, sekte, DLL. Butuh waktu 10 menit hanya untuk mengisi formulir. Setelah mengisi formulir, setiap orang harus berfoto di meja pendaftaran. Kamera adalah alat jiwa tipe tambahan khusus. Itu menangkap penampilan semua orang. Setelah foto diambil, langsung dicetak pada formulir pendaftaran. Ini juga menunjukkan posisi terdepan yang dimiliki Sun Moon Empire dalam hal teknologi. Setelah segmen fotografi usai, mereka masih harus menjalani tes tubuh dan fisik. Ini untuk memastikan bahwa setiap anggota yang bersaing berusia 20 tahun atau lebih muda. Mereka kemudian dibawa ke sebuah kamar besar di hotel. Sudah ada antrean di ruangan ini, tapi jauh lebih sederhana untuk sekte Tang di sana. Lagi pula, Nana adalah satu-satunya anggota regu persiapan mereka. Karena mereka terlalu tua, Ji Juan dan Jing Xian tidak bisa bersaing sebagai anggota regu persiapan. Huo Yuhao tidak asing dengan peralatan yang digunakan untuk mengukur tubuhnya. Hanya saja dia bertanya-tanya hasil seperti apa yang akan dihasilkan saat dia diukur dalam kondisinya saat ini. Segera giliran mereka. Tiba-tiba, Huo Yuhao merasa ketakutan. Perasaan aneh menyebabkan dia berbelok ke sudut ruang pengukuran. Ketika tatapannya mendarat pada seseorang, dia tidak bisa mengalihkan pandangannya lagi. Suara Huo Yuhao pecah saat dia berteriak, "Guru Xiao Ya!" Ini menarik perhatian semua orang di ruang pengukuran. Setelah mendengar seruan Huo Yuhao, tubuh Bei bergetar hebat. Setelah itu, dia juga berbalik ke arah yang sama. Ada seorang wanita muda di sudut ruangan. Dia masih memiliki sosok ramping dan menggairahkan seperti biasa. Dia tampak lebih tinggi daripada beberapa tahun yang lalu, tetapi ada kepucatan yang tidak sehat di wajahnya. Matanya yang tajam sepertinya telah berubah warna. Ada sedikit warna biru tua di matanya yang indah. Saat dia berdiri di sudut, dia sepertinya telah berasimilasi dengan bayang-bayang. Jika bukan karena indera tajam Huo Yuhao, tidak ada yang akan memperhatikannya. Ya. Dia adalah Tang Ya. Dibandingkan beberapa tahun yang lalu, ketika dia menghilang, penampilannya tidak banyak berubah. Tubuh Bei menegang saat melihatnya. Setelah itu, dia mulai gemetar hebat. Dia bahkan harus memegang kursi roda Huo Yuhao untuk menstabilkan dirinya. Xiao Ya, Xiao Ya. Hanya mereka yang akrab dengannya yang tahu bahwa Bei mengalami kesulitan untuk tidak menemukan Tang Ya selama beberapa tahun terakhir ini. Mereka tidak menyangka akan melihatnya di sini. Huo Yuhao tidak kalah gelisahnya dengan Bei. Baginya, Tang Ya dan Bei adalah dermawannya. Selanjutnya, Tang Ya adalah pemimpin sekte sebenarnya dari sekte Tang. Setelah sekte Tang didirikan kembali, Bei telah menyebutkan bahwa dia hanyalah pengganti sementara untuknya. Ketika dia kembali, dia akan diangkat kembali sebagai pemimpin sekte. Semua orang setuju dengan proposisinya juga. Dia benar-benar bertemu Tang Ya di sini. Dia sangat emosional saat ini. Tang Ya juga menoleh.
Dia pertama kali melihat Huo Yuhao di kursi rodanya sebelum dia melihat Bei Bei. Dia tampak sedikit tersesat dan tidak bergerak dari posisinya. Dia memberikan perasaan bahwa dia telah kehilangan jiwanya. Bei Bei bergerak pada titik ini. Dia seperti embusan angin sekarang saat dia menyerbu ke arah Tangya. Sudah berapa lama? Tangya hilang tepat setelah turnamen sebelumnya berakhir. Sudah hampir 5 tahun sekarang. Mereka telah berubah dari remaja menjadi pemuda. Saat dia melihat Tangya lagi, Bei Bei merasa jantungnya akan melompat keluar dari dadanya. Hatinya hanya dipenuhi dengan cintanya yang tak terbatas untuknya. Saat ini, dia tidak setenang sebelumnya. Hanya ada Tangya di hatinya saat ini. Dia langsung datang ke depan Tangya dan meraih bahunya dengan paksa. Suaranya bergetar saat dia berkata, "Xiaoya, kemana saja kamu selama ini? Apakah kamu tahu betapa sulitnya aku mencarimu?" Dia masih linglung meskipun dia telah meraihnya. Dia membiarkan dia mengguncang tubuhnya. Pada titik ini, Huo Yuhao merasakan sesuatu yang salah. Dia berteriak, "Senior tertua, hati-hati!" Setelah mendengar kata-kata Huo Yuhao, dia akan berhati-hati dan waspada terhadap lingkungannya jika dia bersikap normal. Namun, dia terlalu emosional sekarang. 5 tahun kerinduan. Kekasihnya yang memenuhi seluruh hatinya akhirnya muncul. Dia tidak bisa diganggu dengan hal lain. Pada titik ini, Tangya akhirnya bergerak. Dia mengangkat tangannya dan menekannya ke dada Bei Bei. Seolah-olah dia melawannya. Namun, mata biru gelapnya mulai menyala saat dia mengangkat kepalanya di saat berikutnya. Bei Bei tertegun. Dia hanya merasa bahwa dia telah melihat 2 lembah yang dalam, dan dia tersedot ke dalam lembah tersebut. Pada saat berikutnya, kekuatan besar menghantam dadanya. Dia terbang mundur seperti layang-layang yang patah. Darah segar menyembur dari mulutnya. Seluruh tubuhnya diliputi oleh cahaya biru tua, yang menelan kekuatan hidupnya secara gila-gilaan. Setelah Huo Yuhao memberitahu Bei Bei untuk berhati-hati, 7 monster Shrek lainnya juga bertindak. Su Sanshi adalah yang pertama meledak. Sementara dia selalu bertengkar dengan Bei Bei, mereka sebenarnya memiliki hubungan dekat. Dia melepaskan jiwa bela dirinya saat dia melangkah keluar. Sayang sekali tindakan Tangya terlalu mendadak. Siapa yang mengira dia akan mendekati Bei Bei? Pemindahan dunia bawah misterius Su Sanshi sudah terlambat. Dia melompat saat melihat Bei Bei di udara dan menahan kejatuhannya. Pada saat yang sama, cahaya hitam pekat menyelimuti tubuh Bei Bei dan menahan pelanggaran cahaya biru tua. Ekspresi Su Sanshi berubah saat kekuatan jiwa mereka bertemu. Itu sangat kuat. Kekuatan jiwa yang ditinggalkan Tangya di tubuh Bei Bei terlalu padat dan terkonsolidasi, dan bahkan memiliki kekuatan korosif yang sangat dominan. Su Sanshi tidak bisa mendapatkan keuntungan bahkan dengan kultivasinya. Untungnya, kultivasi Bei Bei tidak lemah. Dia melepaskan kekuatan jiwanya sendiri dan dengan kuat menolak kekuatan jiwa invasif. Tangya hanya mendorongnya, dia tidak melepaskan serangan. Dia telah melepaskan kekuatan jiwa yang dituangkan ke dalam tubuhnya, tapi tidak langsung menyerang dadanya. Akibatnya, tulang Bei Bei baik-baik saja meski dia terluka ringan. "Xiaoya, apa kamu gila?" Su Sanshi berteriak pada Tangya saat dia mencoba melawan kekuatan jiwanya. Pada titik ini, beberapa pria berbaju hitam melangkah di depan Tangya. Salah satu tetua melihat ke arah kelompok yang mewakili sekte Tang. Tubuh Huo Yuhao bergidik saat melihat sesepuh ini. Ekspresinya juga berubah suram. Dia mengenalinya. Itu karena dia adalah salah satu pembunuh yang mencegat kembalinya Huo Yuhao ke Akademi Shrek beberapa bulan yang lalu. Zhang Peng, Scorpion Tiger Douluo, dan setengah master jiwa jahat. Dia adalah Douluo Transcendent peringkat 96. Dia tidak kalah dengan dekan Yan Xiaoshi dalam pertarungan. Sekarang dia muncul di sini, dan di depan Tangya. Apa artinya? Selain itu, kekuatan jiwa Tangya ternyata mengandung aura master jiwa jahat. Nana sangat pucat sekarang. Hanya ada 3 kata yang terlintas di benaknya saat ini, Gereja Roh Kudus. Itu adalah Gereja Roh Kudus. Sekte Tang lainnya juga muncul di samping Bei Bei. Wang Dong'er menekankan tangannya ke bahu Bei Bei dan menuangkan kekuatan cahayanya yang murni. Seiring dengan kekuatan jiwa Xuan Wu Su Sanshi, aura biru tua dikeluarkan dari tubuhnya. Ekspresi Bei Bei sangat pucat, dan ada darah segar mengalir dari hidungnya.
Serangan Tang Ya tidak hanya melukai tubuhnya, itu juga menghancurkan hatinya. Dia tidak berharap Tang Ya memberinya hadiah sebesar itu setelah 5 tahun tanpa melihatnya. Zhang Peng terlihat dingin saat dia melihat ke arah semua orang dari sekte Tang. Dia tercengang saat melihat Huo Yuhao di kursi rodanya. Dia menyipitkan matanya dan tampak termenung. Tang Ya bertingkah seolah dia tidak melihat semuanya. Setelah memukul Bei, dia berbalik dan pergi. Beberapa pria berbaju hitam mengikuti di sampingnya. Bahkan Zhang Peng melakukan hal yang sama. Bei meronta, tapi dia tidak bisa bangun. Ada juga darah di mulutnya. Suaranya serak saat dia berkata, "Xiao Ya," Tang Ya tidak berhenti. Dia segera pergi, seolah-olah dia tidak melihat apa-apa. Namun, ada sedikit getaran emosi di matanya. Huo Yuhao tiba di samping Bei dengan kursi rodanya, dengan bantuan Ji Juan. Dia meraih pergelangan tangan Bei dan dengan lembut berkata, "Senior tertua, tenanglah." Tatapannya lembut, dan sedikit gelombang kekuatan spiritual menyelimuti kepala Bei. Yu Hao menggunakan aura lembut dan spiritual untuk menenangkan kekacauan Bei. Wang Dong'er terus menuangkan kekuatan jiwanya ke dalam tubuh Bei dan membantunya mengeluarkan kekuatan jiwa Tang Ya dari tubuhnya. Namun, itu tidak terlalu berpengaruh. Kekuatan jiwa Tang Ya terlalu mendominasi, dan terus mengamuk di tubuh Bei. Sedangkan Bei tidak dapat mengendalikan kekuatan jiwanya sendiri untuk melawan kekuatan jiwa Tang Ya. Hanya kekuatan Wang Dong'er saja sepertinya tidak cukup. Air mata mulai mengalir di wajah Bei. Dia biasanya sangat tangguh, tetapi bagian luarnya yang keras dirobohkan setelah dia melihat Tang Ya lagi. Huo Yuhao berkata dengan lembut, "Senior tertua, jangan sedih. Itu bukan niat Guru Xiao Ya. Dia bersama sekelompok master jiwa jahat. Jika saya tidak salah, dia pasti telah diculik oleh master jiwa jahat. Apakah Anda ingat gereja Roh Kudus yang saya sebutkan sebelumnya? Itu pasti mereka. Dia harus berada di bawah kendali mereka. Senior tertua, Anda adalah pilar kami. Anda harus tetap kuat. Hanya dengan cara inilah kami dapat memikirkan cara untuk selamatkan Guru Xiao Ya dari setan-setan itu." Setelah mendengar kata-kata Huo Yuhao, Bei sedikit tenang. Dia sedikit tersesat saat melihat Huo Yuhao. Huo Yuhao menganggukkan kepalanya dengan sepenuh hati padanya, "Jika Guru Xiao Ya berpikiran jernih, dia tidak akan melakukan itu padamu. Senior tertua, kamu bingung karena kamu terlalu peduli padanya. Tidak peduli apa itu, aku pernah melihat Guru Xiao Ya. Lebih baik daripada tidak tahu di mana dia. Jangan khawatir, kami akan melakukan yang terbaik untuk menyelamatkannya." Bei linglung. Sebagai senior tertua sekte dan salah satu talenta muda paling menonjol dari Shrek Academy, dia berhasil mendapatkan kembali fokusnya dengan bantuan Huo Yuhao setelah kehilangan kendali sesaat. Dia menutup matanya, dan cahaya biru dilepaskan dari tubuhnya. Sisik halus juga mulai muncul di kulitnya. Sisi kuat dari Blue Lightning Tiran Dragon terungkap. Dia mengusir kekuatan jiwa yang kejam dengan bantuan Wang Dong'er. Ruangan itu juga berubah menjadi kekacauan dari apa yang telah terjadi. Segera, Master Jiwa dari Kekaisaran Sun Moon memasuki ruangan untuk menjaga ketertiban dan menginterogasi sekte Tang. Su Sanxi mewakili sekte Tang dan menjawab pertanyaan mereka. Dia hanya mengatakan bahwa ada kesalahpahaman yang menyebabkan konflik. Apakah itu karena Tang Ya atau Bei, dia tidak ingin meningkatkan masalah ini. Mereka melakukan pengukuran tubuh mereka setelah ini. Meskipun Bei menjalani pengukuran, lukanya masih cukup parah. Setelah dia menyelesaikan pengukurannya, Su Sanxi membawanya ke kamarnya untuk beristirahat. Sisanya juga melakukan pengukuran dengan lancar. Lagi pula, itu hanya untuk memverifikasi usia mereka. Untuk merahasiakan kemampuan tim yang bersaing, tidak ada pengukuran untuk menguji kekuatan jiwa dan kultivasi mereka. Itu berbeda dari tes yang dilalui Huo Yuhao ketika dia pertama kali memasuki Akademi Teknik Sun Moon Imperial Soul. Huo Yuhao adalah orang terakhir yang melakukan pengukuran. Dia diangkat ke timbangan oleh Wang Dong'er. Ketika dia melakukan itu, ekspresi semua orang menjadi aneh. Termasuk mereka yang berasal dari Kekaisaran Sun Moon. Apakah pria cacat ini ada di sini untuk berkompetisi juga? Apakah ada kesalahan? Staf yang bertanggung jawab atas skala pengukuran bertanya pada Wang Dong'er. Wang Dong'er mengangkat alisnya.
Dia tidak tahan ketika orang lain memandang rendah Huo Yuhao. Namun, Huo Yuhao menyela tepat sebelum dia marah, seharusnya tidak ada aturan yang membatasi orang cacat untuk berkompetisi, bukan, gak ada, cuma kuotanya terbatas. Staf menjawab tanpa sadar. Huo Yuhao berkata, hanya ada 8 anggota dari sekte kami, dan hanya 1 anggota regu persiapan. Tidak ada pemborosan. Anggap saja saya di sini untuk mengarang angka. Karena mereka tidak melanggar peraturan apapun, staf tidak menghentikan mereka. Dia mengaktifkan skala pengukuran dan membantu Huo Yuhao dalam ujian. Seberkas cahaya biru redup naik dari timbangan dan memindai betis Huo Yuhao. Itu menggunakan usia tulangnya untuk menghitung usia sebenarnya. Itu adalah salah satu metode yang paling efisien. Namun, dia segera tertegun. Itu karena tidak ada respon apapun dari timbangan. Tidak ada umpan balik setelah pemindaian. Apa yang sedang terjadi? Setelah begitu banyak tes, ini adalah pertama kalinya hal seperti ini terjadi. Outputnya meningkat, dan cahaya biru menjadi lebih kuat. Kaki Huo Yuhao dipindai sekali lagi. Huo Yuhao sedikit kesal saat dia berkata, saudaraku, aku lumpuh. Kakiku berbeda. Kamu harus memindai tangan kananku. Tangan kananku adalah satu-satunya anggota tubuh yang baik-baik saja. Saat dia berbicara, dia membungkukkan tubuhnya ke depan dan menjulurkan tangan kanannya di samping kakinya. Memang, skala pengukuran menanggapi hal ini. Itu jelas menunjukkan bahwa usia tulang Huo Yuhao adalah 17 tahun. Huo Yuhao menyelesaikan pengukuran saat staf menonton dengan tatapan aneh di mata mereka. Wang Dong'er mengangkatnya kembali ke kursi rodanya sebelum mendorongnya menuju pintu keluar. Setelah mereka pergi, ada keributan besar di ruangan itu. Dari sekte apa dia? Mengapa sekte itu mengirim orang cacat? Kupikir itu disebut sekte Tang. Sekte macam apa itu sekte Tang? Adakah yang pernah mendengarnya sebelumnya? Tidak. Itu pasti sekte kecil. Kalau tidak, itu tidak akan begitu menyedihkan. Dia benar-benar menyedihkan kehilangan penggunaan kaki dan lengan kirinya meskipun dia baru berusia 17 tahun, karena itu, kita harus menghormati keberaniannya untuk memilih berlaga di turnamen ini. Hai, apakah dia benar-benar bisa bertanding dalam kondisi seperti itu? Apakah dia akan duduk di kursi roda untuk bertanding? Semua jenis diskusi sedang berlangsung sekarang. Wang Dong'er mengatupkan bibirnya dengan erat saat dia mendorong kursi roda Huo Yuhao. Matanya sudah berkaca-kaca. Meskipun Huo Yuhao tidak bisa melihat ke belakang, dia bisa merasakan gejolak emosional Wang Dong'er. Dia dengan lembut menepuk tangannya dan tersenyum, tidakkah menurutmu ini menarik? Jika aku akhirnya menjadi juara, bukankah mata mereka akan jatuh? Wang Dong'er memegang tangannya dengan erat. Huo Yuhao menghela nafas saat dia merasakan tangannya yang sedingin es. Dong'er, apakah kamu ingin aku bahagia dan selalu tersenyum? Wang Dong'er tertegun sejenak. Dia menjawab, tentu saja. Huo Yuhao menjawab, kalau begitu, kamu harus bahagia agar aku bisa merasakan senyummu setiap menit dan detik. Kamu harus tersenyum di hadapan segalanya. Sosok Wang Dong'er sedikit bergidik, dan wajahnya memerah. Suaranya sedikit bergetar, Yuhao, aku, Huo Yuhao menepuk tangannya lagi, ayo pergi. Kita juga harus kembali ke kamar kita untuk beristirahat. Aku ingin tahu berapa senior tertuanya. Guru Xiao Ya akhirnya muncul, dan itu hal yang bagus. Kita juga harus segera mendiskusikan bagaimana kita harus menghadapinya dengan masalah ini, oke? Wang Dong'er menenangkan dirinya dan mendorong Huo Yuhao keluar dari ruang pengukuran. Menurut pengaturan yang dibuat oleh Komite Turnamen Sun Moon Empire, sekte dan akademi yang bersaing dipisahkan. Misalnya, tim Akademi Shrek mendapat peringkat teratas dan tinggal di kamar terbaik serta menerima perawatan terbaik. Ini juga sama untuk semua sekte. Semakin bereputasi sebuah sekte, semakin baik perlakuan yang mereka terima. Adapun Tang sekte, mereka yang bertanggung jawab atas pendaftaran tidak tahu bahwa mereka adalah anggota tim yang memenangkan turnamen terakhir kali. Mereka hanya tahu bahwa sekte Tang tidak bereputasi dan anggota mereka diberi kamar paling biasa. Sekte Tang berada di bagian bawah hierarki. Kamar-kamar inferior terletak di lantai bawah hotel. Lantai pertama terdiri dari lobi, pusat kesehatan, dan beberapa restoran, DLL. Tim sekte Tang diberi kamar di lantai kedua. Hotel Mingyu adalah hotel terbesar di Kekaisaran Sun Moon.
Bahkan kamar mereka yang paling biasa pun tidak buruk. Mereka hanya sedikit kecil. Setiap kamar berukuran sekitar 20 meter persegi, tetapi ada toilet di setiap kamar. Dekorasi internalnya sederhana, dan ada 2 tempat tidur single di setiap kamar. Meskipun 20 meter persegi tidak dianggap luas untuk 2 orang, itu juga tidak sempit. Namun, ke-10 kontestan dari sekte Tang diperas ke dalam satu ruangan sekarang. Bahkan tidak ada ruang bagi mereka untuk berjalan. Bei sedang berbaring di tempat tidur. Wajahnya pucat, tapi pikirannya jernih. Selain itu, sepertinya dia telah mendapatkan kembali ketenangannya. Wang Dong'er mendorong Huo Yuhao di kursi rodanya karena mereka adalah 2 orang terakhir yang memasuki ruangan. Sisanya terlihat sangat serius saat mereka mengepung Bei. Setelah Huo Yuhao masuk, Xiao Xiao dan Hicaito menjauh dan membiarkan Wang Dong'er mendorong Huo Yuhao ke depan tempat tidur. Senior tertua, apakah kamu merasa lebih baik? Huo Yuhao bertanya dengan prihatin dan mengulurkan tangan kanannya untuk memeriksa denyut nadi Bei. Cedera Bei cukup serius. Kekuatan jiwa Tangya telah mengguncang organ dalamnya. Meskipun organnya dikembalikan ke posisi semula ketika mereka melakukan perawatan darurat padanya, energi vitalnya masih sangat terpengaruh. Tapi Bei memiliki fondasi yang kuat, dan karena itu dia tidak sakit parah. Meski begitu, dia harus berbaring di tempat tidur selama 8-10 hari. Namun, turnamen tidak akan menunggu dia pulih. Dalam 3 hari lagi, turnamen akan dimulai. Bahkan sebelum dimulai, Huo Yuhao sudah lumpuh, dan Bei sudah terluka parah. Seluruh tim dalam kondisi buruk sekarang. Jika Huo Yuhao adalah jiwa dan otak tim ini, Bei adalah tulang punggungnya. Sekarang, tak satu pun dari mereka dalam kondisi terbaiknya yang memengaruhi orang lain.